how can you explain what Lamine Yamal does on the pitch with only 17 years old? And do you think referees should protect this kind of players, because he received a lot of falls from Villarreal players? I think we have to protect every player. So in the situation, I haven't seen the situation so clear. Maybe when we analyze the match, I can say more. But I don't will speak too much about Lamine, because he's doing great. He has a lot of quality, but also the other players. If it's Robert, if it's Rafa, also our center defenders, also Jules, doing really great. So it's for us really, we play as a team in the defense and also as a team in the offense, and this is what we want. We want to be a very compact unit, a team, who loves to play for each other, and this is very important. Lamine Yamal siap menangkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Harapan baru Garuda untuk mengukir sejarah. Dalam sebuah perkembangan yang mengguncang sepak bola Asia dan global, Lamine Yamal bintang muda berbakat yang kini membela Barcelona telah menyatakan kesiapannya untuk membantu tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Pemain muda yang dikenal karena kemampuannya dalam mengolah bola, kecepatan, dan visi permainannya menegaskan tekadnya untuk membawa Indonesia menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Kabar ini tidak hanya memicu euforia di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali mimpi lama untuk melihat merah putih berlaga di Piala Dunia. Keputusan Yamal untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi menjadi salah satu berita paling menggemparkan tahun ini. Pemain yang sudah dikenal luas di Eropa di dunia tersebut kini menegaskan komitmennya untuk berjuang bersama skuad Garuda. Dengan dukungan kuat dari PSSI dan pemerintah Indonesia, serta ambisi besar Yamal sendiri, Indonesia kini berada di ambang babak baru dalam sejarah sepak bola. Dan langkah pertama yang paling penting adalah memenangi kualifikasi Piala Dunia. Aset baru timnas Indonesia. Lamine Yamal lahir pada 13 Juli 2007 di Esplugues dan Llobregat, Spanyol, dari ayah yang berdarah Maroko dan ibu asal Spanyol. Bakat sepak bola Yamal dimulai muncul sejak usia dini dan ia bergabung dengan Akademi La Masia Barcelona yang telah menghasilkan legenda-legenda seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez. Sebagai seorang pemain sayap, Yamal dikenal dengan kemampuan dribbling yang luar biasa, kecepatan eksplosif, dan insting menyerang yang tajam. Pada usia yang sangat muda, Yamal telah mencuri perhatian pelatih di pengamat sepak bola di seluruh dunia. Pada usia 15 tahun, ia mencatatkan debutnya bersama tim utama Barcelona, menjadi salah satu debut termuda dalam sejarah klub. Di usianya yang masih belia, Yamal menunjukkan kematangan yang jauh melampaui usianya dengan kemampuan untuk membuat keputusan tepat dalam situasi-situasi penting, serta ketenangan yang jarang terlihat di kalangan pemain muda. Namun keputusan Yamal untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Dengan berbagai tawaran dari tim nasional Spanyol dan Maroko, Yamal memilih Indonesia sebagai rumah barunya di panggung internasional. Kualifikasi Piala Dunia, misi sulit namun tidak mustahil. Kualifikasi Piala Dunia selalu menjadi medan pertempuran sengit, terutama di kawasan Asia yang memiliki banyak tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran. Namun dengan kehadiran Yamal di timnas Indonesia, harapan baru untuk meraih tiket Piala Dunia mulai muncul. Indonesia yang selama ini belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia berharap bisa memecahkan rekor tersebut dengan kekuatan dan talenta yang dimiliki oleh Yamal. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga menyambut dengan antusias kehadiran Yamal. Kualifikasi Piala Dunia bukanlah tugas mudah. Setiap pertandingan di fase grup akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan tim-tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia. Namun dengan adanya Yamal, timnas Indonesia kini memiliki elemen yang bisa menjadi pembeda.
kecepatan dan kreativitasnya di sisi sayap, ditambah dengan kemampuan menciptakan peluang dari situasi sulit, bisa menjadi senjata rahasia Indonesia untuk mengejutkan lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Peran Lamine Yamal dalam strategi Sintayong. Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2020, dikenal sebagai pelatih yang cermat dan disiplin dalam merancang strategi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa, terutama dalam organisasi, permainan, dan ketahanan fisik. Kehadiran Lamine Yamal dalam tim memberikan Sin lebih banyak pilihan untuk mengembangkan variasi serangan. Yamal kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai pemain sayap kiri, memanfaatkan kecepatan dan kemampuan driblingnya untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Namun dia juga bisa berperan sebagai false nine, sebuah posisi yang menunjukkan dia untuk bergerak lebih bebas dan memberikan kebebasan kepada pemain lain untuk menciptakan peluang. Dengan kemampuan umpan yang presisi, Yamal bisa menjadi otak serangan yang diandalkan Indonesia, mengalirkan bola ke lini depan atau bahkan mencetak gol dari jarak jauh. Sintayong mengatakan bahwa Yamal akan menjadi bagian integral dari skema permainan tim. Tantangan di kualifikasi, lawan berat menanti. Namun kualifikasi Piala Dunia Asia dikenal dengan persaingan ketat. Lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Iran telah menjadi tim-tim kuat yang sulit dikalahkan. Bahkan negara-negara yang sedang berkembang seperti Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bisa lolos, Indonesia harus menghadapi tantangan yang luar biasa di setiap pertandingan. Namun optimisme di kubu Indonesia meningkat dengan kehadiran Yamal yang bisa menambahkan kualitas individual ke dalam tim. Salah satu pertandingan yang dinantikan adalah melawan tim-tim unggulan Asia, di mana Indonesia akan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mendapatkan poin. Dukungan pemerintah dan PSSI, semangat baru untuk Garuda. Proses naturalisasi Lamine Yamal tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari pemerintah Indonesia dan PSSI. Erick Thohir, ketua PSSI, telah memainkan peran kunci dalam membawa Yamal ke timnas Indonesia. Thohir melihat bahwa mendatangkan talenta besar seperti Yamal bukan hanya akan meningkatkan performa tim, tetapi juga akan membawa dampak besar bagi persepsi sepak bola Indonesia di mata dunia. Dalam wawancaranya, Thohir menyatakan dukungan penuh juga datang dari pemerintah Indonesia yang berharap keberhasilan timnas di kualifikasi Piala Dunia dapat menjadi kebanggaan nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan komitmennya untuk mendukung sepenuhnya proses naturalisasi dan persiapan Yamal dalam rangka membawa Indonesia ke panggung dunia. Kehadiran Lamine Yamal di timnas Indonesia membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh negeri. Bagi Indonesia, mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia bukan lagi sesuatu yang jauh dari jangkauan, terutama dengan tambahan talenta muda seperti Yamal. Meskipun tantangan besar menanti di kualifikasi, optimisme yang muncul tidak bisa disangkal. Dengan kerja keras, strategi yang matang, dan kekompakan tim, Indonesia mungkin saja bisa memecahkan rekor dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lamine Yamal dengan bakat luar biasanya kini menjadi simbol dari harapan itu, membawa semangat dan ambisi baru bagi sepak bola Indonesia.